Dulu lebih dari 80 juta. Semua saya kerjakan karena hati saya untuk Tuhan demi bangsa ini. Saya disalah mengerti orang, nggak peduli. Orang-orang yang mengerjakan visi seperti Nehemia, seperti Paulus, seperti Habakuk bisa disalah mengerti oleh banyak. Tidak menjadi persoalan. Yang penting bisa menguji hatinya sendiri di hadapan Tuhan, tulus atau tidak. Kalau kita mendengar suara-suara sumbang semacam itu, kita tidak akan pernah bisa mengerjakan dengan selesai, dan kita tidak bisa totalitas. Kenapa? Saya tidak menyalahkan orang-orang yang bersuara sumbang. Yang saya tahu di belakang mereka adalah pekerjaan si jahat. Cuma orang-orang ini sedang dalam kondisi lemah imannya, sehingga dia tidak di dalam hikmat Tuhan untuk berbicara, sehingga saya tetap bisa mengasihinya dan mendoakannya supaya dia mengalami pertumbuhan rohani, supaya bisa melihat dalam kacamata yang benar. Ini benar. Sesuatu hal yang harus kita lakukan untuk pergumulan bangsa ini, saudara. Perhatikan dengan baik. Kesombongan juga membuat resah, gelisah, dan tidak pernah puas. Itu digambarkan dalam ayat 5. Itulah sebabnya mereka menyerahkan diri kepada anggur, tidak pernah beristirahat, tidak pernah puas. Perhatikan, mereka terus-menerus mencari hal-hal yang baru supaya dapat menggetarkan mereka dan mengejar prestasi baru yang membuat mereka merasa diri penting. Jadi fokus mereka bukan Tuhan, dirinya. Tuhan mereka adalah diri mereka sendiri. Itu Babel. Orang-orang sombong itu memfokuskan kepada dirinya, kepada prestasinya, dan fokusnya adalah dirinya. Orang-orang Babel tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Mereka mendambakan lebih banyak lahan dan kekayaan. Oleh karena itu mereka membuat rencana untuk menaklukkan setiap bangsa yang lewat di depan mereka. Perhatikan, lebih dari satu raja atau presiden yang tercatat dalam sejarah mengikuti semacam ini, saudara. Dan ujung dari seluruh tindakan mereka hanya mengarah kepada kekecewaan, kerusakan, dan kematian. Itu yang terjadi. Kalau saudara melihat apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang dengan kekuatan dagingnya, maka kehancuran itu ada di akhir daripada seluruh hidup. Coba perhatikan, ya. Orang benar yang berikutnya, yang tadi orang berdosa, sekarang orang benar. Kontras dengan sikap orang sombong adalah orang benar. Dikatakan ayat 4b, orang benar, orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Itu yang dikutip oleh Paulus juga. Ini adalah keyakinan iman yang pertama dari 3 keyakinan iman yang berasal dari Tuhan yang tercatat di dalam pasal 2. Ada 3 keyakinan. Yang pertama berkaitan dengan kasih karunia Allah. Kasih karunia ini, saudara, kita lihat, dan iman selalu berjalan bersama-sama. Di dalam Habakuk pasal 2 ayat 14 menekankan tentang kemuliaan Allah, ya. Ini meyakinkan kita, meskipun dunia itu penuh dengan kekerasan dan kejahatan, tapi satu saat akan ganti dengan kemuliaan Allah. Itu keyakinan yang kedua. Bayangkan, di dalam zaman Habakuk, dalam semua kebingungannya, dia bisa melihat dalam perspektif setelah Allah menyatakan. Sebelumnya dia bingung, sebelumnya dia bertanya, sebelumnya dia menggugat Tuhan, bahkan memperkirakan Tuhan itu konsisten. Tetapi dalam bagian ini, kasih karunia Allah diberikan. Bagaimana dia bisa melihat dalam perspektif iman, seluruh konteks pergumulan tidak terjawab itu, akhirnya dia dibukakan oleh Tuhan. Bahkan dia bisa melihat ending dari semua proses yang tidak mungkin, di mana kehadiran kemuliaan Allah. Saudara, keyakinan iman yang ketiga nampak di dalam ayat 20 yang menekankan pada pemerintahan Allah. Kerajaan di dunia dapat runtuh dan bangkit, tetapi Allah memiliki takhta yang kudus dan kekal. Dia adalah raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Saudara perhatikan, dia bisa lihat di dalam kejernihan imannya, kekokohan imannya. Seperti dalam pendahuluan kemarin saya katakan, salah satu poin yang penting dalam tujuan dan konteks Habakuk ini
adalah kekokohan iman dicerminkan di dalam dan di tengah-tengah sedang dia dalam kebingungan. Karena hadirnya kasih karunia Allah yang mencelikan itu kepada dia. Saudara, kita lihat di dalam konteks ini, orang benar akan hidup oleh iman. Ini adalah semboyan daripada reformasi, saudara, yang paling penting dalam seluruh sejarah gereja. Ya. Perhatikan ayat 4b yang dikutip oleh Paulus dalam Roma 1 ayat 17. Ini menjadi dasar Martin Luther memahami tentang pembenaran oleh iman. Bahkan dia mengatakan, teks ini bagi saya adalah pintu surga yang benar. Martin Luther mengatakan. Saudara perhatikan, pernyataan ini lahir di tengah-tengah kebingungan Habakuk. Pernyataan ini lahir di tengah-tengah dia sedang menggugat Allah. Waktu Tuhan membukakan itu, lahir satu pengakuan yang jujur dari Habakuk bahwa orang benar hidup karena imannya. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, pembenaran adalah tindakan Allah karena kemurahannya yang menyatakan orang berdosa yang percaya dibenarkan, dan yang memungkinkan orang berdosa itu dapat berdiri di hadapan Yesus Kristus. Orang benar bukanlah seorang yang telah memenuhi semua ketentuan Allah melalui perbuatan baik, bukan. Tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Perhatikan dalam Galatia pasal 2. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia 2 ayat 21. Habakuk sudah memiliki konsep tentang pembenaran ini sebelum Paulus menguraikan panjang lebar di dalam kitab Galatia. Justru akar daripada konsep pembenaran Paulus tidak dapat dilepaskan dari pernyataan iman Habakuk. Maka dikutip di dalam perjuangan Injil itu dalam Roma pasal 1 ayat 17. Sudah perhatikan perumpamaan Tuhan tentang orang Farisi dan pemungut cukai menjelaskan bahwa tidak ada satu aktivitas agama pun yang bisa dapat menyelamatkan orang berdosa yang terhilang. Ya, di dalam Lukas pasal 18 ayat 9-14. Kita tidak dapat membenarkan diri kita sendiri di hadapan Allah karena kita bersama-sama dengan seluruh dunia sudah berdoa dan berada di dalam hukuman Allah. Jangan lupa. Ya, yang bisa kita lakukan adalah meletakkan iman yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Yang berikutnya, setelah kita melihat yang ketiga, kemenangan kita. Kemenangan kita tidak hanya diselamatkan oleh iman, Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, tetapi kita juga diperintahkan untuk hidup oleh iman. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dikatakan 1 Yohanes pasal 5 ayat. Iman adalah gaya hidup yang berlawanan kehidupan orang yang sombong. Maka Habakuk mengkontraskan itu. Karena orang yang sombong menggantungkan kekuatannya kepada dirinya sendiri, sedangkan orang yang memiliki iman adalah orang yang menggantungkan kekuatannya kepada kekuatan Allah, kepada diri Allah. Dikontraskan dalam bagian Babel dengan segala keperkasaannya menggantungkan dirinya kepada kekuatannya sendiri. Tetapi kita akan lihat akhir atau nasib dari Babel yang akan runtuh. Hidup dengan iman adalah tema utama kalau kita membaca kitab Ibrani. Ibrani pasal 10 ayat 30. Karena dalam buku itu, saudara, frase dengan iman ditemukan lebih dari 20 kali. Hidup oleh iman berarti percaya kepada firman Tuhan, mentaatinya, tidak peduli bagaimana perasaan kita, apa yang kita lihat atau apa yang konsekuensi yang mungkin terjadi. Itu yang dimaksudkan, ya. Hidup oleh iman. Kalau kau mengatakan kau hidup oleh iman tetapi kau tidak bisa mentaati firman Tuhan, itu omong kosong. Firman Tuhan mengatakan kau harus menjaga kekudusan, kau tidak melakukannya. Firman Tuhan harus mengatakan kau harus mengasihi dan mengampuni, tidak boleh dendam, tidak boleh benci. Engkau tetap memeliharakan. Dengan kau alasankan saya proses bertumbuh, omong kosong. Orang proses bertumbuh bukan mendiamkan perasaan kebencian itu, memelihara dirinya, bukan. Dia akan terus melihat kepada salib Kristus karena di situ kemenangan untuk mengatasi dosa-dosa tersebut. Saudara perhatikan di sini. Hal ini digambarkan sedemikian rupa oleh Ibrani pasal 11 yang terkenal dengan pasal dengan iman.
dalam Alkitab. Nama laki-laki tadi yang saya katakan dalam pendahuluan, nama perempuan-perempuan yang disebutkan dalam pasal ini adalah orang-orang biasa, tetapi mereka melakukan hal-hal yang luar biasa karena mereka percaya kepada Allah dan melakukan yang diperintahkan oleh Allah. Mereka taat betul. Iman bukan percaya karena ada bukti. Iman adalah taat meskipun ada konsekuensi yang akan diterima dan bertumbuh pada kesetiaan Tuhan. Ini benar. Dan kita harus hati-hati. Tadi saya bibiat di mobil. Dengan Pak Penghapus segala. Dia minta didoakan karena dia ada seminar malam ini. Dan saya bilang kepada dia, minta didoakan Trinity itu tahun ajaran baru dan sebagainya SD. Saya katakan, kami seluruh staf BPJ BPR mendoakan dengan khawatir. Dan saya katakan, maju terus. Saya sampai hari ini di dalam doa saya untuk STTI sangat meyakini Tuhan akan menyatakan perkara-perkara besar melaluinya. Walaupun harus tetap waspada, karena sanbalat-sanbalat itu akan muncul menjadi penghalang-penghalang untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetapi saya katakan, saya ingatkan, waspada, karena Tuhan akan memunculkan orang-orang dan pendukung-pendukung yang sama seperti Nehemia yang punya beban dan visi untuk melanjutkannya dan mengerjakannya. Dan engkau tidak seorang diri, serta penyertaan Tuhan membuat kita bisa melewati dan berkemenangan. Dia mengatakan, mantap, terima kasih untuk penghiburan pagi ini. Saudara, ini gampang untuk jatuh hati kepada orang-orang yang menderita, benar, gampang ibah. Tetapi kita sulit untuk tersenyum dengan orang-orang yang sukses. Betul. Orang-orang yang berhasil kita sulit tersenyum. Pada waktu pelayanan orang lain diberkati, pada waktu hidup orang lain diberkati, kita sulit tersenyum. Kita sering membanting, Tuhan, aku kan lebih taat dari dia, aku kan lebih sungguh-sungguh dari dia. Itu yang terjadi. Kita sulit tersenyum. Tetapi kalau saya membaca kitab Roma luar biasa, bagaimana Paulus bisa bersuka cita atas pertumbuhan gereja Roma, walaupun itu bukan dari kegerakan pelayanan. Roma pasal 1. Tersenyum dengan orang yang dipakai oleh Tuhan dan berhasil, itu sulit. Seringkali kita iri, dengki, benci, gosip dan sebagainya. Kalau kekristenan isinya begitu, bagaimana kita mau berjuang? Gak bisa. Makanya saya katakan, singkirkan itu jauh-jauh, karena itu setan sedang bermain. Fokuskan dirimu terus menerus pada visi yang ada, dan kobarkan hatimu dalam misi Tuhan untuk perjuangan di dalam bangsa ini. Itu yang saya yakini sampai sekarang, apapun yang terjadi. Ini penting. Saya mengajak kita untuk sungguh waspada, ya. Itu kata yang sangat penting. Berikutnya sudah kita lihat dalam konteks ini. Iman itu adalah taat meskipun ada konsekuensi yang akan diterima, dan bertumbuh kepada kesetiaan Tuhan. Itu iman. Iman itu taat dan terus bertumbuh kepada kesetiaan Tuhan, walaupun perasaan ini sangat kontradiktif dengan kenyataan yang ada. Siapa nggak miris saudara melihat betapa sulitnya orang-orang itu beribadah? PKI Yasmin, perhatikan waktu acara apa KTA apa itu? Camp tahunan alumni, ya kata yang saya isi tahun lalu. Ketepatan dalam satu kelompok ada dengan seorang istri majelis PKI Yasmin. Dia menceritakan pergumulan yang tidak gampang. Dia menceritakan lebih jauh berkaitan kepada konteks apa maksud Tuhan untuk hal itu. Ternyata selama ini mereka lengah. Minggu beribadah, ya Sabtu tenang-tenang saja, mereka ke gereja, Minggu selesai.
Tapi dengan adanya peristiwa itu, mereka tiap Sabtu berlutut, mereka pagi-pagi Minggu berlutut lagi minta Tuhan supaya ibadah hari ini tidak diganggu, karena mereka pernah beribadah di Serbu. Yang ganggu orang ibadah itu kan pasti setan, benar? Pasti setan. Cuman siapa yang mau dipakai oleh setan? Benar? Kalau ada pekerjaan Tuhan berkembang dan ada orang mau coba mengganggunya, itu pasti setan. Jangan benci orangnya, doakan orangnya. Kalau kita bisa punya penglihatan ini, maka engkau aman, engkau waspada. Oleh sebab itu saudara, kenapa penting kita punya jaringan untuk hukum sendiri? Saya merindukan saudara, jaringan ini tidak berhenti di sini, sampai kepada anggota dewan kita, yang anak-anak Tuhan di sana. Apa yang menjadi pergumulan di sana dicatat secara spesifik, didoakan, dan kita menantikan perkara-perkara ajaib Tuhan dalam perjuangan-perjuangan yang tidak gampang. Sepanjang kemarin pulang di mobil, di rumah, ya pagi berangkat, itu begitu banyak ide untuk melanjutkan hal ini di dalam pikiran saya. Berdoa itu seperti Tuhan kasih hikmat. Ini bisa menjadi gerakan yang sangat besar. Saya sudah bisa melihat jauh ke depan apa yang terjadi dengan apa yang kita alami. Ini membutuhkan komitmen yang totalitas. Maka kau bisa merealisasikan itu. Adanya pembangunan hukum di dalam bangsa. Kita kan suka pembangunan rohani. Sekarang pembangunan hukum, di mana ada pemurnian dan kebenaran Allah di dalam hukum, nafas hukum bangsa kita. Bukan semangat primordial, bukan semangat sempalan semacam itu, bukan. Tetapi bisa bernafasi untuk meraih dan mewujudkan cita-cita bangsa ini adil dan makmur. Ini kebutuhan bangsa ini. Pertanyaan, sudahkah rakyat itu menyentuh dan menikmati keadilan dan kemakmuran? Masih jauh. Hukum tidak pernah berpihak kepada kebenaran yang ada, tetapi justru berpihak kepada penguasa, berpihak kepada orang-orang yang punya duit, orang-orang yang punya kedudukan dan sebagainya. Saya pikir sudah, walaupun KPK tangkap sana tangkap sini, tetap saja ada kesulitan untuk membongkar perkara-perkara besar dalam republik ini. Saya tidak sangat yakin seberani-beraninya mereka, karena mereka juga ingin mengamankan nyawa mereka. Walaupun pernyataannya saya serahkan nyawa saya, itu pernyataan, tapi dalam realisasi masih terlalu banyak hal yang disembunyikan, kebobrokan dalam hukum bangsa ini. Perhatikan, generasi-generasi terdahulu mewariskan hukum yang bobrok untuk generasi-generasi sekarang. Untuk kalian membenahi tidak gampang, membutuhkan satu pertarungan yang hebat. Dan saya sangat yakin di belakang itu ada kuasa-kuasa jahat yang bekerja melalui pemikiran-pemikiran orang-orang tertentu, ingin merusak kesatuan bangsa ini dengan berpayungkan, bertopengkan perlindungan hukum yang ada, supaya sepak terjangnya dianggap sah berdasarkan hukum. Padahal produk hukum itu memang mereka buat untuk semangat primordial mereka bisa bergerak lebih leluasa. Tantangan yang tidak gampang. Kalau engkau tidak punya ketekunan berdoa bagi bangsa ini secara khusus, engkau yang di fakultas hukum, sospol dan sebagainya, saya pikir ada sesuatu kekeliruan dalam hati nurani. Engkau harus sungguh menangisi bangsa ini, berpuasa untuk bangsa ini. Jangan berpuasa untuk teman hidup saja. Berpuasa untuk teman hidup, tapi untuk bangsa negara ini nggak berpuasa. Beta kok sampai sekarang sudah dapat belum beta? Sudah dapat? Iya, di ini bahasa hukum apa ini? Iman. Saudara yang saya sangat kasih,
Mari kita sungguh, saudara, memikirkan lebih jauh apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Mungkin engkau masuk fakultas hukum karena dorongan orang lain, entah itu orang tua dan sebagainya. Dan kau sekarang ada di dalam. Saya sangat yakin tidak ada yang kebetulan. Engkau harus menangkap maksud Tuhan lewat jalur ini. Apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan dalam kontribusi saya sebagai orang Kristen untuk bangsa ini. Saya sungguh mendorong dengan sangat keras mahasiswa-mahasiswa mempersiapkan diri, alumni-alumni yang menerjunkan diri ke panggung politik dalam bangsa ini. Entah engkau berjuang untuk anggota dewan, engkau berjuang di PD, engkau berjuang apa saja. Saya mendorong dengan kuat supaya engkau sungguh-sungguh bisa memainkan peran penting di dalam. Saya merindukan ada banyak anak Tuhan, karena terlalu kecil, terlalu sedikit orang yang mau peduli kepada pergumulan bangsa ini dengan sikap pesimisme ini. Gak bakalan bisa, kita ini siapa? Ngomongnya seperti berhikmat, itu ngomongnya hantu yang ngomong begitu. Itu hantu, itu bukan dari Tuhan, itu dari hantu. Dalam raja-raja kita berjumpa bersama Tuhan, pasukan yang sangat sedikit bisa melakukan begitu banyak perkara. Kalau engkau jalan sendiri, memang nggak bisa. Tapi engkau kan berjalan sama Tuhan. Apa yang nggak bisa? Apa yang tidak mungkin? Di dalam prinsip Tuhan hanya dua. Dari yang tidak ada menjadi ada, dia bisa lakukan. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dia bisa buat. Kalau engkau sudah kehilangan landasan iman ini, maka apapun yang kau perjuangkan omong kosong. Di dalam mengerjakan pelayanan sampai hari ini, prinsip itu yang saya lakukan. Begitu saya menangkap pimpinan Tuhan sangat jelas lewat satu pergumulan yang sangat panjang, saya melangkah walaupun ditentang oleh banyak orang. Saya lebih tunduk dan taat kepada Tuhan daripada segelintir orang yang tidak mengerti maksud dan rencana Tuhan. Habakuk dalam pergumulannya sangat luar biasa. Mari kita lihat poin yang ketiga, yaitu menyatakan penghakiman Allah. Ya, ayat 6-20. Bagi orang-orang Yahudi yang setia di tanah yang Allah berikan, Allah akan menjadi tempat perlindungan dan kekuatan, dikatakan di sini. Bagi mereka, itu Nehemia pasal 1, Nahum pasal 1 ayat 7 juga mengajarkan demikian. Ya, sebelum Habakuk itu kan Nahum. Juga